Hai, welcome back to YouTube channel Alindra Entertainment. Dan selamat datang kembali di Meresah, merekam memori sebuah kisah. Setiap orang punya keinginan atau kebutuhan yang berbeda-beda. Apalagi kalau kita ngomongin soal seksualitas. Ada yang suka hal yang romantis, tapi nggak jarang juga ada yang suka dengan hal-hal yang tidak biasa. Seperti apa kisah yang akan diceritakan pada episode kali ini? Tetap bersama saya Graciana, hanya di Meresah, merekam memori sebuah kisah. Yang figur ayah yang aku harapkan adalah ayah yang sempurna itu emang tidak berpikir dan memilah mana yang baik, apalagi yang bisa dilakukannya. Hai, aku cuma mau share ceritaku. Jadi, baru-baru ini aku nyadarin kalau aku kayaknya termasuk eksibisionis. Aku suka masturbasi di luar atau foto dan ngeliatin bagian tubuh tertentu di tempat umum. Misalnya taman atau di mall gitu. Nggak terang-terangan sih, cuma kayak fun aja gitu, diem-diem ngelakuin itu sembunyi-sembunyi. Perasaan kalau ketahuan orang kayak seru aja. Kebayang gak sih? Terus aku juga punya akun alter. Nah, foto-foto tadi aku post di akun aku. It is interesting ngeliat reply orang-orang di akun aku. Ada yang ngehujat sih, tapi aku gak peduli. Aku sering sih lihat film orang dewasa, termasuk di akun-akun alter juga. Gak tahu kenapa, menarik aja gitu buat aku. Jadi I give it a try. Awalnya jelas, nervous banget, deg-degan, tapi kok seru. So I thought sneaking sex is challenging. Aku tuh bener-bener gak pernah cerita ke siapapun. Secara moral aku gak mungkin dong cerita ke temenku mau cowok atau cewek. Aku gak yakin mereka bisa nerima hal yang menurut orang lain agak aneh ini. Dari sudut pandang seksualitas juga gak pas. Karena esensi eksibisionis ini aku pegang sembunyi-sembunyi kan. Well, aku punya pacar. Sampai sekarang dia gak tahu tentang interestku ini dan akun alterku. Aku tahu ini pasti bukan hal yang bisa diterima sama semua orang. Tapi di sisi lain ini hal yang aku suka buat diriku sendiri. Toh orang gak tahu foto itu siapa karena aku sengaja gak pernah memperlihatkan wajahku. Di luar aku juga pakai masker. Jadi aku ngerasa gak ada ruginya buat reputasi aku. Bagi budaya timur atau orang Indonesia, hal kayak gini itu bisa jadi pro dan kontra. Orang memiliki hasrat dan memiliki hak. Tetapi untuk budaya kita ada saja yang tidak bisa menerima. Saya sudah terhubung dengan seseorang di luar sana yang akan menceritakan mengenai pengalamannya, mengenai hasrat seksualitas ini. Oke, kita langsung sapa aja. Halo? Halo. Oke, kenalin diri kamu dan ceritain kisahmu ya. Jadi nama aku Vino. Aku usia 27 tahun. Aku punya pacar yang lebih tua dari aku 5 tahun. 32 tahun ya. Aku udah pacaran itu sekitar 4 tahun 8 bulan.
Awal-awalnya sih aku berpikir cewek ini sih nggak terlalu muluk-muluk ya, nggak terlalu yang aneh kayak gimana gitu. Tapi saat menginjak usia hubungan yang di 3 tahun, barulah dia terungkap sisi-sisi yang ternyata mengejutkanku. Awalnya aku nganggapnya biasa aja sih. Mungkin kecenderungan cewek kalau udah bareng sama cowok yang dia suka, yang dia nyaman, dia bakal mulai menunjukkan sisi-sisi seperti itu. Tapi lama-kelamaan seperti menjurus pada hal-hal yang terdengar dan terlihat tabu kalau di Indonesia kayak gini ya. Aku nggak tahu pacarku ini bisa disebut, kalau kata orang-orang, eksibisionis atau enggak. Tapi memang ada beberapa hal yang dia lakukan ke aku tuh agak aneh sih. Jadi suatu ketika, waktu kita, salah satu contohnya ya, waktu kita jalan-jalan ke Pulau Sumba, kita tuh kan naik sebuah mobil gitu ya, jalan-jalan wisata sama teman-teman kantor. Jadi di perjalanan ke destinasi wisata kami tuh, kita duduk di belakang dini hari, dia tiba-tiba memegang bagian kepala aku. Aku kaget, awalnya kaget, tapi dia memberikan aku kode-kode yang menyuruh aku diam dan menikmati. Akhirnya aku turutin aja. Sekali gak apa-apa, terus 2 kali saat di pantai aku diajak untuk jalan-jalan jauh, menjauhi teman-teman yang lain, di sudut yang agak ketutup bebatuan gitu. Dia tiba-tiba ajakin aku untuk having sex di situ saat itu juga. It's fine sih, karena selain dia menikmati, ternyata aku juga cukup menikmati, menghadirkan sensasi baru yang luar biasa dan nggak bisa aku lupain gitu. Terus satu kali ada pengalaman lagi, ini lebih ekstrim sih, karena di sebuah tempat wisata, saat itu lagi rame-ramenya karena weekend, kita tuh naik sebuah wahana. Jadi dalam wahana itu kita tuh bergantian naiknya sama penumpang lain. Dalam waktu yang singkat, kurang dari 1 menit, dia tiba-tiba ngajakin aku untuk pergi. Jadi pengalaman baru, dan aku selalu menuruti apa yang menjadi keinginannya. Dan entah kenapa perlahan-lahan apa yang dia lakukan ke aku itu sedikit banyak mengubah preferensi seksual aku. Awalnya aku ngeliatnya aneh, tapi lama-kelamaan entah kenapa aku jadi menikmatinya. Misalnya lagi tiba-tiba dia memegang bagian vital gue saat ada di atas motor. Kemudian ketika berada di dalam kantor, di toilet mall, di changing room mall juga, rasanya semakin kesini pengalaman yang kita rasakan semakin beragam, bermacam. Dan itu buat aku it's fine sih, selama apa yang jadi keinginannya dia itu tidak merugikan kita berdua, tidak mengganggu nama baik kita berdua. It's fine, karena aku juga sayang dia juga sayang aku. Ternyata dengan karakter dia yang seperti itu, yang kata orang-orang eksibisionis kayak gitu, tapi aku nggak masalah, karena cinta tetap mengalahkan segalanya sih.
perlu dilawan sih. Kalau misalnya kamu punya pacar kayak gitu, tidak perlu dilawan asal itu tidak bertolak belakang dengan prinsip hidup yang kamu jalani. Karena membahagiakan pasangan tuh buat aku juga jadi prinsip hidup aku sih. Tentang orang-orang yang punya karakter eksibisionis kayak gini, karena kita tidak bisa memilih kita terlahir menjadi seperti apa, kecenderungan kita kayak gimana. It's fine sebenarnya, gak masalah kalau kamu adalah orang yang exhibitionist, asal kamu bisa menempatkan posisi. Kalau ada kesempatan dan kecil kemungkinan untuk ketahuan, lakukan saja selama pasangan kamu baik-baik saja juga. Tapi kalau pasangan kamu misalnya ada hal yang tidak setuju atau hal yang kurang seret di hati dia, pertimbangkan ulang. Tidak selamanya kita harus hidup dengan menuruti ego sendiri. Apalagi kalau sudah berpasangan ya. Buat kamu yang merasa punya kecenderungan eksibisionis, lebih cerdik dan cermat untuk mencari pasangan, untuk menemukan pasangan. Karena tidak semua orang bisa menerima karakter kamu yang kayak gitu. Pun misal udah nemu, gak perlu langsung belak-belakan untuk menunjukkan kalau kamu seperti itu. Carilah cara yang smooth dan temukan momen yang tepat untuk show up apa adanya kamu. Gak perlu jadi orang lain. Yang penting kamu bisa menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri, biar bisa dapat orang yang pas gitu. Udah, itu aja cerita aku, Mbak Grace. Oke, thank you for sharing, Vino. Iya, sama-sama. Semoga kamu selalu langgeng sama pasangan kamu ya. Amin. Oke, Amin ya Allah. sampai jumpa. Semua orang punya kebebasan. Semua orang punya hasrat. Tapi bagaimana kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan orang lain dan juga tidak mengganggu prinsip dari orang lain. Saling menghormati dan juga menghargai, itulah kunci. Semua orang tidak perlu setuju atas apa yang menjadi pandangan kamu. Yang pasti, tetaplah menjadi pribadi yang baik dan juga bisa dicontoh untuk orang-orang di sekitar kamu. Tetaplah menjadi orang yang bebas dan juga bertanggung jawab. Kalau kamu ingin sharing cerita kamu, yang kamu gak bisa ceritain ke siapapun, cerita aja ke Mersah melalui direct message di Alindra Entertainment atau lewat email di entertainment.alindra@gmail.com. Aku Graciana pamit, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dah.